Rismon tertawakan hasil analisa Bareskrim soal ijazah Jokowi, bongkar 4 kejanggalan, enggak sinkron. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Yang dilakukan adalah uji keidentikan, menguji kesamaan atau pencocokan. Jadi bukan menguji keaslian. Jadi uji identik itu menyamakan objek A dengan objek B, prosesnya A dengan B. Jadi tidak menjawab tentang authenticity, keaslian. Gitu Pak. Kalau ingin menjawab keaslian, maka tidak melakukan uji keidentikan, justru masuk ke yang lebih dasar, yaitu menggunakan dating analisis, analisis penanggalan, kapan diprediksi itu tintanya apa, usia tintanya bagaimana, dan uji carbon 14 dating analisis untuk memprediksi usia kertas. Itu baru authenticity. Setelah authenticity itu dilakukan, baru dilakukan uji keidentikan. Makanya saya katakan bahwa pengumuman atas uji keidentikan yang dilakukan oleh Bareskrim atau Laboratorium Forensik Bareskrim itu tidak menjawab keaslian dari ijazah dari Pak Joko Widodo. Karena hasil ini adalah merupakan satu hasil uji dari sebuah alat bukti, dan alat bukti itulah yang nanti memang harus sampai ke pengadilan. Jadi artinya ini belum apa-apa, ini masih panjang prosesnya, masih harus ada nanti keterangan ahli yang dihadirkan oleh kedua belah pihak. Dan hasil tadi itu tidak menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat itu nggak membutuhkan naratif yang seperti itu. Yang dibutuhkan adalah ijazahnya diperlihatkan, nih loh ijazahnya. Dan kalaupun dikatakan, perhatikan detil. Tadi kalimatnya adalah ini adalah identik, bukan otentik. Identik itu apa? Identik itu artinya diidentifikasi dengan sampel-sampel. Sekarang sampelnya itu gold standar atau enggak? Harusnya kan disebutkan nama metodenya, perlakuan terhadap bahan ujinya, bagaimana outputnya dalam persentase atau apa, nilai-nilai apa. Ini kan kemarin yang dilakukan, yang diumumkan adalah sebuah tidak nilai, itu kualitatif. Ya. Artinya Anda mau bilang ini tidak transparan begitu ya proses jadi forensik ini? Outputnya bukan identik, tetapi misalnya variabelnya adalah presentasi keidentikan. Berapa persen keidentikan antara objek A dengan objek B, referensinya apa? Makanya saya bilang meskipun didapatkan itu persentase keidentikan, itu tetap juga tidak menjawab authenticity atau keaslian dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dan ijazah dari Bapak Jokowi gitu Pak. Iya, saya pikir kita kan memang harus mempertanyakan juga sebetulnya yang dipakai metodologinya apa. Kalau saya pikir Kabareskrim sudah menjalankan tugasnya sebaik-baiknya ya dari sisi forensik. Cuman memang dalam hal ini saya lihat Bang Rismon juga sudah membuat banyak sekali tayangan-tayangan yang tidak sama metodenya. Nah pertanyaannya ini, apakah metodologi itu bisa disepakati begitu kan? Kalau saya bilang sih memang harus ada transparansi ya dalam hal ini ya, supaya semua pihak itu tidak lagi merasa ada rekayasa atau metode yang tidak jelas, karena kebenaran juga harus diuji. Dan saya pikir dalam hal ini Bareskrim sudah memberikan
pernyataan ya, bahwa mereka menguji dengan cara satu, membandingkan dengan 3 ijazah lainnya, 2, mengecek kepada penerimaan sudah diterima. Nah, hal-hal tersebut saya pikir menjelaskan juga kepada publik cara yang dipakai oleh Bareskrim yang mengatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu asli. Begitu. Bung Rismon, ya, penyidik ya, ketika meminta keterangan dari pemilih percetakan perdana yang diakui itu adalah produk dari mereka, harusnya direkonstruksi gunakan teknologi 1985 dengan handpress. Adalah handpress atau letterpress. Direkonstruksi dong, apakah serapi itu, bagaimana tepi-tepinya dengan tinta yang basah, dengan lengkungan yang cantik, belum juga dengan kerapatan dari titik-titik itu yang sangat rapat, yang tulisannya di lembar pengesahan skripsi itu kan dipertahankan di depan Dewan Penguji. Nah, itu ada titik-titik kosong, tanggal kosong, dan itu bagaimana membuat letterpress atau handpress dengan kerapatan titik-titik yang sangat rapat semacam itu, kalau itu bukan produk dari digital. Aspek hukum acaranya harus dipenuhi terlebih dahulu, ya, karena ini sifatnya persidangan yang terhormat. Maka apabila hukum acara sudah ditempuh, beliau yang dari pembuat intervensi dapat hadir dan mewakili kepentingan kliennya. Jadi itu yang kami lihat, karena hukum acara tidak terpenuhi, maka kami tidak bisa untuk menerima beliau hadir di dalam persidangan. Ya, yang diingat orang adalah Presiden Jokowi itu pembohong, dan itu pun dinobatkan oleh media asing sebagai king of inconsistency gitu, atau raja tipu, kira-kira begitu yang diolok-olokkan pada beliau. Dan itu memang ada faktanya bahwa Pak Jokowi dari awal sudah berbohong soal SMK, sudah berbohong soal ekonomi akan tumbuh 10%, sudah berbohong soal tidak akan ada lagi orang miskin dalam 10 tahun ke depan, sudah berbohong soal IKN bahwa udah ada investor dan tidak perlu takut, sudah berbohong soal di kantong saya ada 11.000 triliun begitu kata beliau, sudah berbohong soal jaminan bahwa macam-macam itu, bahwa akan ada produksi minyak, macam-macam lah. Tetapi fakta-fakta itu akhirnya jadi sesuatu yang menambah kecurigaan publik bahwa jangan-jangan soal ijazah itu juga ada tambahan kebohongan tuh. Lalu tiba-tiba dibawa ke Bareskrim. Oke, kita percaya bahwa Bareskrim tentu punya sistem, tetapi publik tidak bisa diyakinkan oleh sistem itu. Kenapa? Karena watak presiden itu dasarnya tuh, dan tentu masih ada yang menyambungkan analisisnya bahwa Pak Jokowi masih punya sphere of influence, medan wilayah pengaruh ke dalam kepolisian misalnya. Semua itu juga harus dianggap secara jujur bahwa publik masih mencurigai itu. Kenapa? Karena dari awal ada semacam kesimpulan di benak publik bahwa Jokowi adalah presiden pembohong, dan itu mesti dibuka dulu tuh, apa benar Jokowi datang dengan maksud yang baik. Kalau maksudnya baik dari awal, kenapa nggak 2 tahun lalu sehingga tidak ada kehebohan? Kenapa dari awal orang bertanya terus kenapa ijazah itu akhirnya baru akan dibuka di pengadilan? Apa menunggu semacam suasana politik yang menguntungkan dia? Apa dengan keputusan Bareskrim maka seluruh isu tentang ijazah itu selesai demi hukum? Ya boleh aja demi hukum, tapi demi moral itu akan tumbuh terus kan. Jadi orang tetap melihat bahwa karena Pak Jokowi itu punya watak berbohong, maka orang menganggap, bahkan kalau Anda anggap benar, maka mesti dikurangi kebenaran itu atau bahkan dibalik kebenaran itu. Jadi ini udah jadi nasib dari seseorang yang pernah memerintah tetapi menyembunyikan jawaban itu yang dituntut 2 tahun lalu oleh warga negara. Nah, kalau sekarang kemudian Pak Jokowi menunjukkan ini yang punya saya tuh. Iya, tetapi problemnya kenapa Anda berbohong selama 2 tahun? Kan kalau Anda jujur bilang aja ini punya saya. Jadi pembohongan itu yang jadi soal sekarang. Jadi sekali lagi ini isunya pindah dari soal sebut aja
kepastian hukum dari ijazah itu palsu apa tidak, pindah atau bertambah dengan poin bahwa ya walaupun benar tapi dia pasti berbohong kan, karena udah terbentuk. Itu susahnya kalau psikologi publik udah terbentuk, yang sering disebut sekali lancung ke ujian seumur jagung orang nggak percaya lagi. Tapi sekarang pada Pak Jokowi bukan seumur jagung, seumur hidup orang tak percaya, kira-kira itu. Ahli digital forensik Rismond Sianipar menertawakan hasil analisa dari Bareskrim Polri terkait dengan kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Rismond pun mengurai 4 kejanggalan terkait analisa dari kepolisian perihal keaslian ijazah Jokowi. Rismond tampaknya tak terima jika ijazah Jokowi disebut otentik alias asli oleh Bareskrim Polri. Seperti diketahui, dalam konferensi pers pada Kamis 23/5/20.250 kemarin, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengumumkan hasil analisa keaslian ijazah Jokowi yang selama ini diragukan. Dalam keterangannya, Juhandani menyebut bahwa kepolisian memastikan keaslian ijazah Jokowi. Hasil itu didapatkan setelah penyidik Bareskrim Polri melakukan serangkaian pemeriksaan dan penelitian perihal ijazah sang presiden. Selain itu, penyidik juga membandingkan ijazah Jokowi dengan 4 rekannya satu angkatan di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari 4 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut. Maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama, ungkap Brigjen Juhandani Raharjo Puro. Tanggapan Rismond Sianipar atas hasil analisa yang diumumkan Bareskrim Polri itu, Rismond Sianipar mengurai respon. Seperti diketahui, Rismond Sianipar bersama 2 rekannya, Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah pihak yang paling ngotot menuding ijazah Jokowi palsu. Karenanya saat mendengar hasil analisa dari Bareskrim Polri kemarin, Rismond tak percaya. Rismond lantas mengurai 4 kejanggalan serta hal blunder dari pihak Bareskrim usai mengumumkan analisa ijazah Jokowi. Kejanggalan pertama adalah kata Rismond, Bareskrim telah menyimpulkan ijazah Jokowi asli padahal cuma melakukan uji perbandingan dengan ijazah alumni UGM lain. Yang saya tonton dari keterangan di Tipidum Bareskrim itu selalu mengulangi kata identik. Kalau kita bicara identik maka dia butuh pembanding. Pertanyaannya, pembandingnya itu diuji enggak otentikasinya. Jadi kalau identik bukan berarti dia otentik asli. Kalau identik ya identik saja, artinya objek A sama dengan objek B, ujar Rismond Sianipar dalam wawancaranya di konten YouTube Refly Harun, dilansir tribunnewsbogor.com pada Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025.